Saudara, kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji kerap terjadi dengan sejumlah modus. Meskipun untuk kasus dugaan korupsi kali ini, KPK sudah menaikkan ke penyidikan, namun belum juga ada penetapan tersangka. Dan untuk lebih lanjut, saat ini kita akan membahasnya bersama Muhammad Yasin selaku mantan komisioner KPK dan juga ada Boyamin Saiman selaku koordinator MAKI. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, ini seperti yang sudah dipaparkan di berita pengantar tadi. Temuan-temuan MAKI itu kan ada beberapa macam ya. Ini saya bacakan lagi. Pembagian haji reguler dan khusus yang tidak sesuai. Lalu pungutan liar calon jemaah haji khusus hingga 75 juta per orang. Dugaan markup, penambahan biaya, catering dan penginapan. Ya, ini temuan-temuannya. Tapi yang ingin saya tanyakan sekarang justru sosoknya yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan. Siapa saja yang terlibat di sana kalau penelusurannya MAKI? Itu jadi pertanyaan yang sekarang jadi pertanyaan publik kan itu. Ya, mau tidak mau saya harus memberikan istilahnya sabar. Gitu kan. Ya, karena kalau menunjuk orang nanti dikira mendahului KPK. Saya juga salah juga kan itu. Prinsip azas praduga tidak bersalah itu harus kita junjung, dan kalau sepil ya bolehlah dikit-dikit kan. Karena kalau tidak sepil nanti dikira bukan Boyamin. Tapi pertanyaan saya, orangnya orang sentral di Kementerian Agama pada saat itu. Iyalah, kan dan punya wewenang yang luas. Kan ada dua klaster misalnya, pembuat kebijakan sama pelaksana kegiatan. Apakah ini ada sambung jembatannya, kan gitu? Atau sungai yang tidak ada jembatannya, kan gitu? Seperti proyek jembatan misalnya, bikin jembatan lah ya. Itu bupati menganggarkan sama DPR. Terus kemudian pelaksana pemborong, kan itu. Nah, yang mencuri, yang korupsi itu pemborongnya mencuri semen, maunya sendiri, atau konggang-lingkong dengan kepala daerahnya. Kan itu. Kan itulah tugasnya KPK untuk menyambungkan itu. Apakah di kebijakan dan di pelaksanaan ini ada jembatannya? Nah, jembatannya apa? Konflik kepentingan kan otomatis itu. Dan di situ misalnya ada tambah lagi tentang haji tambahan itu yang reguler pun bisa bermasalah. Karena apa? Yang harusnya mereka antri 30 tahun, mereka bisa berangkat dengan uang 50 juta, padahal harusnya 90 juta kan itu. Karena ada subsidi 40 juta, karena uangnya sudah ngendap di BPKH selama 30 tahun. Nah, tiba-tiba yang reguler tambahan tadi, banyak yang baru, yang belum antri sampai 2 tahun. Kan tidak boleh dia menerima manfaat, harusnya bayar 90. Tapi kenyataannya, ya bayar 50. Diambil dari mana? Nah, dari BPKH. Nah, siapa yang bisa membayar ini? Apakah BPKH ceroboh atau yang dari Kementerian Agama yang memaksa? Nah, itu KPK juga nanti. Maka ketemulah angka 1 triliun itu, karena saya hitung gini Mas. Yang dari dugaan pungli itu, yang 5.000 aja lah, kali 922, karena dipotong oleh petugas haji dan kesehatan. Itu maka ketemulah angka 691 miliar. Nah, kemudian dari dugaan yang tadi ini, yang haji reguler yang ternyata mengambil dana BPKH, subsidi itu, ya anggap aja 100 miliar, kira-kira kan gitu. Ketemulah 300. Terus dugaan markup catering haji, ya kira-kira ya 200. Ya ketemulah hampir 1 triliun juga. Gitu loh. Kira-kira kalau saya diminta membreakdown itu, 1 triliunan itu, dulu kan saya rilis pertama ya antara 500 sampai 1 triliun. Kan itu. Nah, itu kan juga di angka yang bisa jadi naik lagi. Karena apa? 5.000 itu kan minimal. Diduga ada yang 7.000, ada yang 10.000 dolar loh ya. Itu berarti kan ya kalau 70 kali 115 sudah berapa? Kalau saya membaca statementnya Pak Yasin di media bahkan hampir 2 triliun katanya Pak ya. Kalau itu kan 5.000, kalau 10.000 semua. Berapa? Kan itu kan. Kalau gitu saya tanya ke Pak Yasin nih. Ini selain Pak Yasin sebagai mantan ketua KPK, Pak Yasin juga pernah di Kementerian Agama sebagai inspektur jenderal ya pada saat itu ya. Nah, berdasarkan pengalaman Anda Pak di Irjen Kemenak, apa saja sebenarnya kelemahan sistemik yang terjadi, yang memungkinkan terjadinya dugaan korupsi seperti yang terjadi saat ini atau diperkarakan di KPK saat ini? Ya, Bung Adi ya. Ya, Radi Pak. Bung Radi ya. Ya pertama kita apresiasi KPK dulu lah. Pak Boyamin Saiman ya itu. Jadi sudah walk the talk ya, not only talk the talk. saya kayak inget quote-nya siapa itu. Oke, lanjut Pak. Jadi tapi tidak hanya sebatas itu. Jadi walk the talk-nya itu sampai sebatas ini kan baru tersangka tidak ada nama, ya kan? Harapan masyarakat ya pasti harus ada namanya, minimal yang dicegah bepergian ke luar negeri itu. Kemarin kan sudah dicegah 3 orang. Harapan masyarakat seperti itu. Nah, sehingga itu bisa menjadikan katakanlah bukti bahwa KPK itu bekerja dengan serius, profesional menangani kasus ini, khusus untuk kuota ya. Belum yang dibicarakan oleh Bung
Boyamin ya. Boyamin tadi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa itu. Yang menjadi permasalahan sistem pengadaan barang dan jasa yang diatur di Indonesia itu tidak bisa diaplikasikan persis itu di luar negeri. Kecuali prinsip-prinsip umum yang bisa menjadi pegangan. Artinya luar negeri ini pemerintahan Arab Saudi begitu ya? Ya. Di Arab Saudi yang terjadi sana. Artinya kita sendiri juga tidak bisa menekan mereka untuk misalnya ya, seperti apa yang dilakukan di Indonesia kan harus melalui tender terbuka. Ya. Kemudian juga akan dipilih dari mereka itu. Nah, siapa yang penawar yang paling bagus. Dan kemudian prinsip yang kedua itu ya harus ada efisiensi, accountability, dan transparansi. Ya. Nah, di zaman saya jadi ijen, saya tempel terus karena tidak bisa melaksanakan itu. Yaitu para pelaksana seperti yang disebut oleh Pak Boyamin tadi kan ada pengambil kebijakan dan pelaksananya. Pelaksananya itu harus ditempel terus. Tempelnya bagaimana? Pengadaan perumahan juga ditempel. Jadi nggak sempat dia itu untuk melakukan suatu deal-deal yang hal itu yang sekarang tidak dilakukan? Oh, tidak. Yang kemarin, periode kemarin itu? Ya tidak. Setelah saya tidak di sana ya loss saja. Jadi kalau kami ditempel itu ya pengadaan perumahan kita tempel satu persatu hotel tuh di Mekah maupun di Madinah. Kemudian pengadaan catering, pengadaan transportasi kita tempel, kita ikut terjun. Nggak ada irjen yang mau seperti itu. Bahasnya yang kena malah pengambil kebijakan sekarang. Ya, sekarang yang mengenai kuota nih Pak Boyamin ya, dan Bung Ardi ya. Itu yang jelas, jamaah haji khusus itu yang berangkat itu 29.661. Banyak sekali. Ya, yang seharusnya kalau tambahan kuota itu 20.000 diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pasal 64-nya ayat 2-nya itu kan 8% itu untuk haji khusus. Otomatis ya haji regulernya 92% ya kan. Mohon maaf Pak, justru minta penambahan itu karena untuk reguler, untuk mengurangi yang 30 tahun lagi. Jadi sebenarnya satu pun tidak bisa diambil Pak. Jangankan 8%, 0,01% satu orang aja nggak bisa Pak. Ini dalam hubungannya dengan penghitungan kerugian negara yang sementara dihitung oleh KPK itu Pak. Jadi kalau menurut saya yang hitung-hitungan dari kelebihan 10.730 jamaah itu dikalikan misalnya paling murah 200 juta itu berapa US? Saya 5.000 Pak. 75 juta aja itu Pak. Sudah 2.146 juta. Itu luar biasa banyaknya ya. Tapi yang jadi permasalahan bukan kok berapa kerugian negaranya. Mampukah itu penegak hukum Indonesia itu merecover kerugian negara tisu melalui aset recovery? Kan undang-undang penyitaan aset kan belum ada. Jadi pengalaman yang dulu nih IKTP maupun Bank Senturi itu yang kembali ke Indonesia IKTP itu 2,3 triliun. Yang kembali hanya sekitar 28 miliar. Nggak ada seperpuluhnya itu nggak ada. Kita coba lebih rinci lagi Mas Boyamin. Ke Mas Boyamin nih. Dan kalau Pak Yasin tadi ukurannya 2 triliun bahkan ya kerugiannya. Nah, kalau gitu kita beranjak ke 2 triliunnya versi nanti Pak Yasin dulu. detail BPK akan menghitung yang benar ya. Kalau kita hanya asumsi aja Pak. Tapi bisa mendekati Pak. Iya, bisa mendekati. Saya itu kan berasanya antara 500 sampai 1 T. Kalau biasanya itu kadang-kadang kali 2 gitu. Kalau kali 2 ya ketemu juga. Kita lebih spesifik lagi. Adakah temuan spesifik yang mendukung angka tersebut kira-kira? Iya gini. Karena saya kan mohon maaf bukan apa gitu beberapa kali umroh. Nah umroh itu beliau travel umroh rata-rata juga haji plus. Saya tanya bayar berapa sih kemarin? Nah yang kecil itu yang artinya dapatnya hanya puluhan lah antara 10 sampai 30 itu ngomongnya 5.000. Itu loh ya, berarti patokan saya minimal 5.000 itu aja, $5.000. Berarti 75 juta. Kali 10.000 ya ketemulah, karena ternyata petugas haji atau apapun yang dampingi sebagian juga dijual Pak. Bukan murni, maka kemudian walaupun perhitungan Pak Boyamin itu kemurahan Pak. Karena ini kan kecil cipratan terakhir Pak, kira-kira 5.000. Nah yang besar-besar itu, yang perusahaan-perusahaan besar yang salah satunya dicekal itu konsorsium. Dan ada cerita begini Pak Radi ya. Dari iuran itu kan karena ke travel itu kan transfer jamaah itu. Nah kemudian dikirimlah ke
sebagian ke rekeningnya konsorsium. Oke. Nah di konsorsium Pak, karena rame-rame pansus itu Pak, katanya masih ada 200-an miliar yang tersisa Pak, yang belum sempat dibagi gitu. Nah dari itu kan sebenarnya ketahuan. Nanti KPK paling gampang itu kalau bisa pasti bisa menemukan ini, maka kerugian itu kalau di bawah 500 itu keterlaluan gitu loh. Oke, kalau gitu pertanyaan saya selanjutnya, apa Maki juga punya informasi soal pihak swasta atau travel haji yang diuntungkan dari dugaan penyimpangan ini? Seperti kalau saya mencontohkan dalam kasus Fuad Hasan Masyhur ini ya. FHM akan bahas setelah jeda, nanti di Sapa Indonesia Malam akan dijawab oleh Bu Yamin Saiman. Tetaplah bersama kami. Bung Boyamin, ini kita langsung aja nih ya, mengulik nama-nama yang diduga terlibat dan akhirnya dicekal nih belakangan oleh KPK. Termasuk pertanyaan saya yang berkaitan soal itu, apakah Maki juga punya informasi mengenai pihak swasta atau travel haji yang diuntungkan dalam dugaan ini, termasuk juga penyelenggara negara yang diuntungkan dalam perkara ini? Ada yang saya katakan tadi, kan yang kecil-kecil dapatlah 15 kuota, 20 kuota, 2 orang loh ya, itu yang 5.000 tadi. Nah, itu kan berarti hanya sebagian kecil aja. Sementara 10.000, siapa yang nyerap 1.000, nyerap 2.000, sampai habis di angka 9.000. Gitu. Yang terbagi kecil-kecil itu kira-kira hanya 1.000-an, Pak. Kira-kira gitu. Nah, yang 9.000 ini diserap oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang diduga yang termasuk yang dicekal itu. Karena dia selain untuk dirinya ada istilah konsorsium di situ tadi. Gitu. Konsorsium yang dijadikan saksi yang kecil-kecil dulu. Ya. Terus misalnya begini, kalau bicara ini, saya itu kan mendapatkan ini Mas, ini yang ada stempelnya begini yang saya serahkan kemarin kepada KPK. Ya surat keputusan yang Menteri Agama yang harusnya itu bicara undang-undang di itu mengatakan harusnya peraturan Menteri Agama. Kalau peraturan Menteri Agama itu kan ada verifikasi ke Menteri Hukum HAM. Melanggar atau enggak baru ditayang lembaga negara. Ya, melanggar undang-undang ya. Ya, enggak boleh, enggak bisa boleh. Maka ini kok surat keputusan. Kalau surat keputusan memang tidak perlu ditayang lembaga negara. Ini kan namanya sudah level saya loh. Cara orang Solo ini ngangkali ini. Gitu. Nah, siapa yang tanda tangan di sini? Ya kan Menteri. Gitu loh, meskipun saya tidak pernah nuduh Menteri Yakut, tapi apapun ini ada jejak begini. Jangan kan yang sudah ditanda tangan stempel. Yang masih parap aja saya udah punya. Saya harus menghargai KPK, satu. Nomor dua, menghargai whistleblower di dalam Kementerian Agama. Dengan segala risikonya membocorkan ke saya. Kalau mau dilacak, saya ditanya, dari mana? Mencuri kan gitu aja. Ya gitu aja. Mencuri segini juga tidak akan dituntut kan gitu kan. Kalau gitu ini udah cukup konkret intinya nih ya. Kalau gitu begini Pak Yasin. Pemeriksaan pemeriksaan sudah, status kepenyidikan sudah. Nah, selanjutnya ekspektasinya apa kalau Pak Yasin kepada KPK untuk kasus ini? Ya, kita merunutnya itu kan atas pelanggarannya. Kan harus diurut dari seseorang melanggar aturan, merugikan keuangan negara, apalagi merugikan jamaah ini yang seharusnya dia berangkat ini kan tidak ternilai harganya, tidak hanya sekitar 200 triliun. Ibadah di korupsi gitu ya? Iya, betul. Itu 23 Juni tahun 2023 itu pemerintah Arab Saudi sudah menginformasikan ada tambahan 20.000. Maka ditetapkan pada rapat dengar pendapat dengan DPR itu tanggal 27 Oktober tahun 2023. Itu adalah 2021 ditambah 20.000. Kan 241. Muncul lagi yaitu peraturan Menteri Agama itu nomor 1005 yang apa isinya di situ diturunkan lagi yaitu 221, seakan-akan tidak ada tambahan 20.000 itu yang sudah dideklar pada waktu tanggal 27 Oktober itu bersama-sama dengan Komisi 8 DPR. Muncul lagi aturan baru. Aturan baru inilah yang melanggar aturan. Seseorang kan sudah jelas seorang. Siapa itu yang menerbitkan aturan dong? Pengambil kebijakan tadi? Iya, pengambil kebijakan berupa apa? PMA nomor 130 tahun 2024, 15 Januari. Apa isinya? Di dalamnya tuh, jadi kuota yang 20.000 itu dibagi 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk... Pak Yasin, bukan PMA, surat keputusan. Yang saya katakan tadi loh Pak, nomor ini kan 130 tadi. Ya 130 ya. Itu yang justru saya masalah, bukan PMA. Kalau PMA kan peraturan Menteri Agama. Yang ditayang di lembaga negara. Jadi surat keputusan itu akan melanggar lagi. Itu kan melanggar pasal 64 ayat 2 maupun ayat 4. Bagi 10%, 10%. Nah, sehingga akhirnya
Ketemulah itu yang jamaah khusus itu 19.290, tapi yang berangkat 29.000. Selisihnya berapa? Makanya saya katakan selisihnya berapa? Jumlahnya 10.731 kali 200 juta. Lebih dari 2 triliun. Karena seseorang melanggar aturan, merugikan keuangan negara, merugikan rakyat yang lagi ngantri. Itu kan paling dolim itu. Ya kan? Dengan niat ada niat jahatnya ya tuh turunkan surat keputusan. Berarti itu mensrea ya Pak Yasin? Iya, saya kira itu. Dari 250 tiba-tiba turunkan 200, seakan-akan tambahan baru lagi, padahal sudah diketuai DPR. Mensrea nggak Pak? Betul, mensrea. Sudah, Pak Yasin pernah di KPK, sudah ada makanya saya tadi tanya, saya tembak langsung aja nih. Udah sekarang ya tadi sudah penyidikan, sudah diperiksa. Sudah jelas gitu, Pak Boyamin sudah hafal betul itu angka-angka. Nggak usah lama-lama itu untuk apa nih Pak? Untuk apa? Ditetapkan tersangka? Ya ditetapkan tersangka. Ini kita bukan Tadi gini loh, trial bar press ya. Saya hanya dicegah saja. Terus sekarang itu ada tersangka, terus kemudian diulur-ulur namanya nggak muncul-muncul, tuh masyarakat kehilangan trust kepada. Mas Radi biar nggak ngomong aja bahasanya gitu kan. Dasarnya yang jelas. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatakan di ayat 2 Pak, ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan peraturan menteri. Jelas loh, ini pasal 9 loh. Ya tapi tidak harus melanggar undang-undang dong. Lah iya, misalnya pun Pak, gitu loh, anggap aja ini kebijakan boleh ini karena tambahan gitu. Tapi harus syarat yang mendasari peraturan yang lembaran negara tadi, verifikasi Menteri Hukum, boleh melanggar undang-undang. Kalau enggak ya udah enggak boleh juga gitu loh. Itu melanggar undang-undang nomor 8 surat tahun 2019. keputusan. Sekarang surat keputusan ini siapa yang nanda tangani? Bahkan kemarin sudah saya sampaikan KPK gitu, inisial yang menyusun 4 orang dengan tergesa-gesa. Yang memarap ini juga saya tahu karena jabatan gitu. Tapi kan menterinya nggak dicekal kalau yang memarap ini karena jabatan. Terus misalnya gini, ada yang cekal 1 orang. Ini saya di briefing Februari 2025. Artinya ini setelah saya laporan bulan Desember, itu saya kena briefing orang. Ini kan di Lingkari ini. Ini yang dicekal salah satu. Ini masih ada di papan ruang briefing saya di Pak BSD Pak. Baik. Ternyata cocok juga ini. Yang salah satu dikasih ini namanya Gus LA. Udah semakin spesifik sepertinya ya. Jadi memang langkah yang ditunggu ya ekspektasinya Pak Yasin tadi ya. Tunggu apa lagi kalau memang sudah ada mensrea, sudah ada bukti-bukti, ya tinggal ditetapkan saja tersangkanya yang sudah jelas-jelas menurut Pak Yasin dan Mas Boyamin tertera dalam beberapa perkara yang masalah yang diambil dalam perkara ini, termasuk tadi bukti-bukti yang diajukan. Baik. Terakhir ini Pak kan ini Mas Radi ini kan. Ini dari papan nama saya foto lagi ini. Ini nomor 3 ini yang nyusun. Nomor 4 itu yang dilingkari, itu yang dicekal. Wah, kan itu kan. Anatomy of crime-nya udah ada. ini dari papan saya. Saya foto, saya printer. Baik, dan ini semua sudah diserahkan ke KPK. Sudah pas ternyata kan. Tinggal menunggu keputusan KPK kapan menetapkan tersangka. Sepertinya sih tidak lama lagi dan dalam waktu dekat. Kalau melihat sebentar lagi 17 Agustus ya mungkin setelah 17 Agustus kali ya. Ya pokoknya gini Mas Radi, 3 bulan tidak penetapan tersangka saya gugat lagi. Baik. Pak Yasin udah berapa kali saya gugat pimpinan KPK kan gitu kan. Baik, terima kasih Mas Boyamin, Pak Yasin telah hadir di studio Sapa Indonesia Malam hari ini dan memberikan perspektifnya dan pandangannya malam hari ini.